Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala ummata Muhammadin ala sa'iril ummah fi syahri Ramadhanil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadithun usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim, sadaqallahu nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Hadratan muhtaramin wal mukarramin, segenap jamaah salatul Jumaat yang insyaallah semuanya dalam rahmat ampunan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentunya tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan, tiada kata yang terindah selain yuk kita bersimpuh sejenak di masjid yang sangat kita cintai ini. Kita bulatkan niat kita ikrarkan kalimah syukur alhamdulillahirabbil alamin. Yakin atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah, kehendak iradah Allah, siang hari ini Allah hadirkan kita bersama dalam rangka satu kewajiban sholatul Jumaah berjamaah, yang tentunya harapan doa kita, ibadah kita kali ini menjadi salah satu yang terbaik, yang akan mampu menghantarkan kita ke dalam rahmat ridhonya Allah, bukan hanya di dunia, mudah-mudahan di negeri yang terindah nanti. Amin. Salawat teriring salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada manusia yang paling agung, manusia yang paling indah, pembawa risalah, pemimpin negeri dunia akhirat, yang punya syafaatul uzma, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga kita punya umatnya, khususnya jamaah salat Jumat pada kali ini. Insyaallah suatu saat nanti pun bisa segera berkunjung ke Baitullah, ke Mekah, Madinah, ziarah ke makam Rasul, baik melalui haji maupun umrahnya. Amin. Suatu saat nanti impian, harapan, doa kita dengan rahmat ridha Allah, mudah-mudahan kita benar-benar akan berjumpa beliau, diakui sebagai umat beliau, mendapatkan pertolongan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah qabul, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, mari di kesempatan yang terbaik ini
Kita coba bongkar kembali, kita coba rekonstruksi kembali, kita coba bangun kembali tentang sebuah nilai kualitas iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan bekal takwa, iman dan takwa, seorang akan bahagia di dunia bahkan di negeri yang abadi nanti. Allah tidak peduli siapapun dia. Dia seorang yang sangat kaya raya atau miskin parah. Dia public figure yang sangat terkenal atau sama sekali tidak dikenal. Bagi Allah tidak berlaku. Bagi Allah tidak dinilai status sosialnya. Tapi subhanallah, seorang hamba akan punya nilai di hadapan Allah, bahkan dia mutiara yang bersinar cuma karena takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, di hadapan Allah, adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Manifestasi natijah garansi daripada takwa, legalitas dari Allah, jaminannya adalah surga. Al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Surga diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dengan berusaha sekuat tenaga untuk selalu bisa menjalankan apa yang menjadi perintahnya, pun sebaliknya berusaha dengan sekuat tenaga untuk selalu bisa meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Mudah-mudahan Allah tuntun kita, Allah jadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika Allah menciptakan para rasul, para nabi yang jumlahnya 124.000 nabi kurang lebih, seluruh para nabi iri, cemburu, pengen jadi umat Muhammad. Nabi Adam iri, cemburu, pengen jadi umat Muhammad. Nabi Isa iri, cemburu, ingin jadi umat Muhammad. Allah angkat Nabi Isa, Allah kabul doa Nabi Isa. Suatu akhir zaman nanti Nabi Isa akan turun lagi mengikuti syariat Nabi kita Muhammad bersama Imam Mahdi. Termasuk Nabi Musa pun iri, cemburu kepada umat Muhammad. Sehingga dalam Zubatul Wa'idin Allah berwahyu, Allah memberi firman kepada Nabi Musa, Allahu li Musa, ya Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini kaila yadurruhum zulmatan. Ya Rabb, ma zulmatan? Satu ketiga Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku anugerahkan untuk umat Muhammad, umat yang terbaik, dua cahaya, dua penerang, yang dengan dua cahaya ini, dua penerang ini, umat Muhammad akan selamat dari dua yang sangat gelap, dua yang sangat mengerikan, dua yang sangat menyengsarakan. Ya Rabbi ma zulmatani, Nabi Musa bertanya, ya Rabb, dua kegelapan untuk umat Muhammad apa itu ya Rabb? Wahai Musa, yang pertama zulmatul qabri, kegelapan di alam kubur. Subhanallah, bagaimana itu secara zahirnya saja sudah gelap. Cuma tanah 1,5 meter ditutup, tidak ada udara, ruang hampa itu secara zahirnya. Tapi hakikatnya
Kata Nabi, alam kubur, alam barzah bisa menjadi jurang daripada jurang neraka. Bahkan sebaliknya, taman daripada taman surganya. Yang di situ ada jendelanya. Penghuni surga yang baik melihat surganya melalui jendela itu. Subhanallah. Tapi sebaliknya bisa menjadi jurang daripada jurang neraka bagi orang-orang yang belum bertaubat, orang-orang yang jauh dari rahmat ridhonya Allah. Yuk kita renungkan sejenak, bagaimana seandainya 1 tahun yang lalu, 1 bulan yang lalu, 1 jam yang lalu kita yang dimasukkan ke alam kubur. Subhanallah. Kira-kira sudah siap? Kira-kira sudah siap? Sedang disiksa, Allah sedang mendapatkan nikmat Allah. Bahkan Nabi mengatakan, itulah tempat yang sangat mengerikan. Kalajengking dari api, ular dari api. Seandainya penduduk bumi, penduduk langit mendengar jeritan siksa api kubur, niscaya mereka akan mati seketika. Teramat dahsyatnya itu kengerian di alam kubur. Yuk, tidak ada jaminan Jumat depan kita bisa kesini lagi. Bahkan tidak ada jaminan pulang dari sini kita masih ada umur. Subhanallah, yakin satu saat kita akan menjadi penghuni kubur. Bisa mengerikan, tapi luar biasa. Bisa indahnya menjadi 70 dirok. Lalu yang kedua, ya Rabb, kegelapan yang akan menyengsarakan umat Muhammad apa? Zulmatu yaumil qiyamah, yaitu kegelapan di hari kiamat. Subhanallah, Allahu Akbar. Bagaimana teramat banyaknya umat manusia sejak zaman Nabi Adam sampai berakhirnya dunia ini. Kayak apa banyaknya tumpah ruah menjadi satu, sementara matahari 1 jengkal di atas kepala kita dibiarkan oleh Allah sebelum ada syafaat Nabi. Nafsi-nafsi, ayah tak kenal anaknya, istri tak kenal suaminya, menderita 40 tahun negeri akhirat, yang 1 harinya 1000 tahun negeri dunia. Subhanallah, Allahu Akbar. 1 riwayat teramat panasnya keringatnya, ada yang semata kaki, selutut, sepusat, bahkan naudzubillah keringatnya ada yang menenggelamkannya. Yuk bayangkan, kita adalah salah satu di tengah-tengah mereka. Kita pulang kampung lebaran, maksain gak punya bekal. Kira-kira sampai ke kampung gak? Ke Belangsa. Yang bawa bekal, bawa sangu saja belum tentu nyampe bahagia. Apalagi yang tidak mau bawa bekal. Tidak ada kata terlambat hari ini. Kita masih dipertemukan dengan Ramadan yang luar biasa. Sehingga Nabi Musa bertanya lagi, apa 2 cahaya yang akan menyelamatkan umat Muhammad dari 2 kegelapan yang sangat mengerikan? Jawab Allah, 1, nurul Quran, cahaya Al-Quran. Pertanyaannya hari ini, dari pagi sampai detik ini, sudahkah kita pegang Al-Quran? Subhanallah. Sudahkah kita pegang HP berapa kali? Sementara Al-Quran cuma jadi hiasan. Subhanallah. Kehebatan Al-Quran, syifa'un wa rahmah, membuat damai, ketentraman bagi yang membaca dan yang mendengarkan. Kehebatan Al-Quran akan dimudahkan dalam sakaratul mautnya. Kehebatan Al-Quran setelah dikubur dibebaskan dari siksa kubur. Kehebatan Al-Quran setelah kematiannya dikubur 1 tahun, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, bahkan sampai hari kiamat.
Subhanallah, jasadnya masih utuh, tidak tersentuh belatung. Allahu Akbar. Sudahkah cucu anak-anak kita yang menjadi ahli Al-Quran, yang benar-benar dijaga keilmuannya, kesolehannya, tidak pernah menjelek-jelekan orang lain, tidak pernah mengkafir-kafirkan orang lain, tidak pernah membid'ahkan orang lain, keilmuannya, kesolehannya dijaga. Subhanallah, seharusnya ayah ibu masyarakatnya masuk neraka semua, tapi ada satu ahli Al-Quran, subhanallah, terselamatkan dari api neraka ayah ibu dan masyarakatnya, masuk ke dalam surga. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah bi ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan jadi penolong terindah nanti dalam hari kiamat. Selain penerang dalam alam kubur, akan menjadi penolong dalam hari kiamat. Kita punya rumah yang sangat megah istimewa, bidadarinya 4 umpamanya, fasilitas lengkap. Tengah malam mana hujan deras, buntut menyambar-nyambar, tiba-tiba lampu mati, gelap gulita kita kelabakan. Subhanallah, punya lampu 5 watt belum terang, 10 watt belum terang, 100 watt sudah mulai terang, 200 watt terang. Jadikan Al-Quran menerang alam kubur kita dan alam akhirat kita. Subhanallah. Allah ya Rabb. Lalu yang kedua, yang akan menyelamatkan umat Muhammad dari kegelapan yang sangat menyengsarakan dan mengerikan, apa ya Rabb? Yang kedua, nurul Ramadan, yaitu cahaya Ramadan. Ramadan berarti teramat panas. Ketika teramat panas berarti membakar, menghanguskan. Sahur Ramadan berarti bulan pembakaran. Pembakaran apa? Pembakaran nafsu, pembakaran dosa-dosa kita, pembakaran keburukan kita. Dengan cara apa? Berpuasa semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shoma imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, rawahu Bukhari Muslim. Satu lagi, man qoma imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sama belakangnya, barang siapa berpuasa semata-mata iman mengharapkan rahmat ridho Allah, maka dosanya dihapus, diampuni, dosa-dosa masa lalu, bahkan bagi anak yang baru dilahirkan. Dan barang siapa qoma, ada yang menafsirkan segala macam ibadah di waktu malam-malam Ramadan, silahkan baca Al-Quran, sholat tahajud dan lain sebagainya. Fathul Mufassirin, aksarul ulama tafsir menafsirkan man qoma adalah sholatul tarawih. Jangan pernah tinggalkan sholat tarawih setiap malamnya, menghapus dosa-dosa kita bagi anak yang baru dilahirkan. Yang terakhir, Allah menjanjikan dalam bulan suci Ramadan ini 3. Yang pertama, rahmat. Subhanallah, awaluhu rahmatun. Boleh jadi ibadahnya luar biasa, hajinya berkali-kali, sodakohnya di mana-mana, 1 jengkal seakan-akan dekat dengan surga, tapi tidak mendapatkan rahmat ridhonya Allah. Dalam kematiannya su'ul khatimah, naudzubillah. Bagaimana penjaga neraka tidak pernah protes, tidak pernah mengeluh, ya Rabb gantian dengan penjaga surga, aku kepanasan. Tidak. Kenapa? Karena mendapatkan rahmat ridhonya Allah. Yang kedua, maghfirah. Satu, ampunan. Tengah-tengahnya adalah ampunan. Manusia yang baik adalah manusia, bukan yang tanpa dosa, tidak. Tapi manusia yang baik adalah manusia yang mengakui kesalahannya, mengakui dosanya, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatannya adalah di bulan Rajab, di bulan Ramadan ini.
Subhanallah. Dan yang ketiga, yang kita harapkan, yang kita impi-impikan adalah idkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Berarti masuk ke dalam surga, pembebasan dari surga, naudzubillah, berarti masuk ke dalam neraka. Hidup sebentar, bahagia kita sebentar, sengsara kita sebentar, tapi subhanallah, kesengsaraan yang abadi nanti hakikatnya di nerakanya Allah. Dan kenikmatan yang asik dan menakjubkan hakikatnya bukan di dunia ini, di surganya Allah. Oke, hari ini kita kejar karir kita, prestasi kita, jabatan, karir kita di hadapan Allah, boleh, tapi yuk, di kesempatan bulan yang terbaik kita coba kejar karir kita, prestasi kita, jabatan kita di hadapan Allah melalui Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah hidupkan kita dalam murah rizki, taat, istiqomah, kita benar-benar bisa memuliakan Ramadan sehingga suatu saat nanti pun kita akan kembali dalam keadaan melukan husnul khatimah, freedom, merdeka dalam surganya Allah yang terindah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ghafarallahu lana lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.